tidak hujan, tetapi di tempat saya hujan begitu deras lebat, pakai angin. Tapi puji Tuhan, jam 4 semuanya boleh reda, tinggal gerimis. Sampai karanya tidak ada apa-apa. Puji Tuhan, luar biasa kesetiaan Tuhan. Pada sore hari kita, sebelum kita lebih lagi, untuk kita memberi yang terbaik buat Tuhan, saya akan bacakan satu firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 25. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Amin. Sore hari kita mau sama-sama yang terbaik buat Tuhan. Apa yang sudah kita siapkan dari rumah untuk kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Pada sore hari ini kita sama-sama koreksi, kita sama-sama selidiki setiap hati kita. Tuhan sudah banyak bekerja, Tuhan sudah banyak menyatakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Sore hari kita sama-sama bersyukur sama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sangat baik, Allah yang begitu luar biasa. Selidiki setiap hati kami Bapak Saudara. Kami mau datang kepada Engkau, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa, yang berkuasa di bumi, Allah yang berkuasa di surga. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau beri yang terbaik sore hari ini Tuhan. Ini hidup kami, ini keberadaan kami sore hari ini. Layakkan dan kuduskan setiap hati kami Bapak, supaya kami boleh Tuhan menikmati Engkau sore hari ini, menikmati segala kebaikan dan kemurahan sore hari ini. Kami mau bersorak-sorai bagi Engkau, kami mau bermazmur bagi Engkau sore hari ini. Terima kasih Bapak Surga, Engkau yang menetapkan langkah-langkah hidup kami sampai sore hari ini. Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur pada Tuhan atas segala kasih dan di dalam nama Tuhan Yesus kami buka pada saudara, dalam nama kuasa tutup rubus sebelum saudara. Malaikat surga berkemah di sekitar, sehingga tempat ini hanya penuh dengan kemuliaan, tempat ini hanya penuh dengan hadirat. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih Roh Kudus. Bagi
segala sumur yang tidak terkendali, segala sumur-sumur yang benar ampun Bapa, murnikan hati kami supaya kami berkenan lebih dalam masuk semuanya Engkau yang kami sanjung tinggi. Tidak ada yang lain Bapa yang kami sanjung selain Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus. Kami mau Tuhan memberi yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau lebih lagi agungkan Engkau. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tak terlukiskan kasih setiamu Tuhan. Amin. Haleluya. Bangkit berdiri Bapak Ibu terkasih. Masih kuat berdiri? Amin. Kita sama-sama mau katakan firman Tuhan akan membawa kita lebih naik dan turun. Firman Tuhan
hadirat Tuhan Bapa terkasih. Tuhan Kau luar biasa. Kami gak mau sia-siakan setiap janji dan kebenaran firman-Mu Tuhan. Selalu menopang kami, itulah firman. Bahkan sejauh langit dari bumi, itulah kebaikan buat hidup kami. Tidak terukur kasih setia buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari kita sama-sama siapkan hati kita Bapak Ibu terkasih untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama siapkan hati kita menjadi tanah yang subur. Ketika benih ditabur, itu boleh bertumbuh dan berbuah dan manis. Supaya kita tidak berbagi ataupun di tanah yang tipis ataupun di pinggir jalan, tapi benar-benar di tanah yang subur. Bila benih firman Tuhan ditabur saudari ini, tidak dicuri oleh iblis, tapi benar kita menjadi berkat buat kita. Terima kasih Gusti, terima kasih. Engkaulah
bisa melalui hidup kami. Hari-hari kami bisa lalui bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu itu sempurna atas kami. Engkau tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Engkau adalah Allah yang setia, Engkau Bapa yang mengasihi kami. Sekalipun seringkali kami tidak setia kepadamu, tetapi Engkau yang selalu setia kepada kami. Olehnya Tuhan, buat kami mengerti, buat kami selalu haus akan Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau kekuatan kami, buat kami selalu rindu dan memerlukan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau masih memberikan waktu kepada kami untuk kami kembali beribadah kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, hari ini Engkau akan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Olehnya, buat hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditanami oleh benih firman-Mu. Buat kami mengerti dan hikmat Tuhan turun atas setiap kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masih bisa bertemu. Kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Semuanya bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semua karena Tuhan yang masih memberikan kesempatan kepada kita. Amin. Ya, kalau tahun ini Tuhan memberikan kepada kita tema tahun kemenangan. Beberapa hari yang lalu saya ditanya oleh, saya duluan yang tanya. Awalnya saya yang tanya. Kami itu pendoa-pendoa dari 10 kota. Setiap tanggal 17 di setiap bulan kami ada doa rantai. Jadi dari jam 1 tengah malam, jam 00 sampai jam 12 malam itu kita bergantian berdoa. Dan yang ambil jam 2 sampai jam 3 malam itu saya sendiri. Baru bulan kemarin saya dapat teman, tapi ternyata sudah selesai doanya. Nah terus saya tanya, iseng-iseng saya tanya sama ketua simpul doa 10 kota, saya tanya, Bu, doanya udah selesai, ini yang tanggal 17 doa rantainya, saya tanya gitu. Terus beliau bilang gini, enaknya gimana ya Bu? Kalau Bu Rina dapat apa? Karena memang saya termasuk dekat lah dengan dia dan kami sering sharing-sharing. Bu Rina dapat apa? Kalau secara khusus untuk 10 kota enggak ada. Tetapi untuk tahun ini Tuhan berbicara tentang sebuah kemenangan buat kita. Saya bilang gitu. Kemudian saya bilang sama si ibu ketua ini, kalau menurut Bu Rina, apakah mungkin kemenangan itu terjadi di tahun 2022? Saya bilang, ya pasti Tuhan kasih buat kita. Tapi ingat, kemenangan itu akan terjadi buat kita kalau kita menghadapi sebuah peperangan atau pertandingan. Enggak ada namanya orang menang tapi enggak bertanding, tapi enggak berperang. Namanya menang itu pasti ada sebuah pertandingan atau peperangan, saya katakan demikian. Nah dalam peperangan itu, dalam pertandingan itu ada banyak hal yang kita alami. Namanya orang perang ya, ada yang tergores, ada yang luka, ada yang kena tembakan, dan kalau zaman dahulu mungkin kena tombak dan lain sebagainya. Saya bilang itu. Nah kita sebagai prajurit Kristus, kita harus siap. Jangan minta kemenangan tapi kita enggak mau perang, kita minta kemenangan tapi kita enggak pernah tanding, kita enggak pernah berusaha untuk mempersiapkan diri kita menghadapi sebuah pertandingan atau peperangan. Atau mungkin kita mau perang tapi kita enggak mau luka. Kita maunya menang tapi kita enggak mau tubuh kita tergores, tubuh kita mungkin capek. Kalau pertandingan mungkin kita harus capek. Kita harus lompat sana lompat sini. Kalau saya lihat pertandingan bulu tangkis itu kan orang lari sana lari sini, kadang sampai jatuh kan gitu. Ya kita harus siap menghadapi itu semua. Kemarin saya sempat melihat sebuah tayangan video, saya itu buka wallnya seseorang gitu, ada sebuah tayangan video perang, kalau saya melihatnya itu perang antara Nazi Jerman dengan Yahudi. Nah, waktu itu mereka sedang tembak-tembakan Bapak Ibu Saudara, dan ternyata tiba-tiba ada satu orang yang muncul, kemudian hampir saja ditembak. Saya enggak tahu ya yang bangsa Yahudi yang mana, bangsa Jermannya saya tidak tahu. Tapi ini dua negara yang sedang perang. Ada seseorang tiba-tiba naik,
sudah semua siap senjata, dia naik, dia angkat tangan, dia pelan-pelan. Kemudian di situ mereka mulai, dia mendekati tempat lawannya, pelan-pelan dia datang. Kemudian lawannya juga mulai nangkep, oh orang ini datang dengan perdamaian. Kemudian mereka datang, tiba-tiba ada lagu Malam Kudus. Mereka main bola bareng-bareng, mereka bersuka cita bareng-bareng, mereka menyanyikan lagu Malam Kudus. Setelah itu, begitu lagu Malam Kudus selesai, mereka perang lagi. Dan ada yang terluka. Seolah-olah ada perdamaian. Memang ada perdamaian, memang ada kemenangan. Tapi satu kali saat bisa saja kita terluka. Nah, hari ini karena tahun ini Tuhan memberikan tema tahun kemenangan buat kita, saya ingin menyampaikan sesuatu tentang bagaimana sih kita dapat menang. Dan judul firman Tuhan sore hari ini saya ingin memberikan judul yaitu menembus sebuah kemustahilan. Ya, saya itu enggak tahu kok tiba-tiba dapat kata-kata itu, menembus kemustahilan. Hari-hari ini kalau melihat situasi yang ada di bangsa kita aja. Atau mungkin kita bisa melihat lebih luas di luar negeri, bangsa-bangsa di luar sana. Ada banyak hal yang terjadi dan membuat banyak orang ketakutan. Bahkan dikatakan di sana keadaan ekonomi kalau di bangsa-bangsa lain itu belum membaik seperti bangsa Indonesia. Beberapa waktu yang lalu saya sempat melihat video dikatakan bahwa Indonesia saat ini dikatakan oleh Amerika bahwa Indonesia adalah bangsa yang maju. Bukan hanya bangsa yang berkembang, yang sedang berkembang, tetapi bangsa yang maju, dikatakan demikian. Sementara bangsa-bangsa yang lain yang dulunya adalah bangsa maju, mereka karena kondisi pandemi yang ada, mereka menjadi bangsa yang berkembang. Atau mungkin mereka menjadi bangsa yang miskin. Tetapi hari ini dikatakan Indonesia itu menjadi bangsa yang berkembang. Padahal kalau kita lihat kenyataan yang ada, masih ada banyak orang yang hidup dalam kekurangan. Masih ada banyak orang yang hidup dalam ketakutan. Masih ada banyak orang yang hidup dalam sebuah kungkungan situasi yang membuat mereka tidak bisa bergerak. Hari ini Tuhan mau katakan, ayo kita menembus kemustahilan. Mungkin bagi kita, mungkin bagi orang di luar sana termasuk kita, ini sebuah kemustahilan kalau kita katakan tahun ini kita berkemenangan. Berkemenangan atas apa? Bapak Gembala seringkali katakan dalam doa-doa, di dalam penyampaian firman dikatakan kita pasti menang. Menang atas kesehatan kita, menang atas ekonomi kita, menang atas setiap persoalan kita. Sementara kita melihat ada banyak persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita dan itu termasuk kita orang-orang Kristen, orang-orang yang takut sama Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan katakan, ayo tembus kemustahilan. Dengan cara bagaimana? Saya ingin kita mulai melihat. Ada banyak peristiwa di Alkitab dalam firman Tuhan yang menyatakan bagaimana Tuhan itu mengerjakan setiap orang-orang yang takut akan Tuhan melalui segala kemustahilan. Saya ingin kita melihat sebuah tayangan videonya. Monggo silahkan disiapkan. Sebelum saya lebih lanjut, ayo kita lihat dulu. Saya waktu melihat ini saya renung-renungkan dan saya katakan Tuhan Yesus itu dahsyat. Ini ceritanya tentang bangsa Israel pada saat mereka akan merebut Yeriko. Yeriko itu adalah sebuah bangsa di mana mereka mempunyai sebuah tembok yang sangat tebal. Dan itu sangat sulit untuk ditembus orang yang bukan asli Yeriko. 12 pengintai saja mengatakan, wah orangnya di sana itu raksasa-raksasa. Orangnya itu pokoknya bangsa yang kuat, dikatakan demikian. Ya, bisa? Kelilingilah kota itu. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala.
Maka berjalanlah maju ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Demikianlah pada hari kedua, mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ketujuh, mereka bangun pagi-pagi, ketika fajar menyingsing, dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu, mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan." Lalu bersoraklah bangsa itu. Bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, maka runtuhlah tembok itu. Ya, cukup sampai di situ saja. Nanti kalau kepanjangan malah kayak superbook ya, kayak sekolah minggu. Ya, kalau kita melihat dari tayangan film tadi, sebuah tembok yang tinggi, sebuah tembok yang sangat tebal. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat mungkin seperti tembok Cina itu kan tebal banget. Dan pada saat itu bangsa Israel dikatakan Tuhan rebut tanah Yeriko. Secara manusia itu mustahil. Secara manusia itu mustahil. Tapi Tuhan punya cara yang menembus kemustahilan itu. Caranya bukan mereka harus bawa bom. Kalau zaman sekarang ada bom, zaman dulu tidak ada bom. Kalau dipikir-pikir mereka mau pakai apa untuk peruntukan tembok itu. Tapi caranya Tuhan itu dahsyat. Tuhan hanya menyuruh mereka kelilingi. Hanya dikelilingi. Mungkin bagi banyak orang yang melihat pada saat itu, orang Israel ini gila. Saya membayangkan Yeriko itu bukan sebuah kota yang kecil. Kalau kita, saya pribadi ya, saya sendiri mengelilingi stadion 45, itu saya bisa semaput di jalan. Saya tidak kuat. Apalagi kalau harus 7 kali. Tetapi Tuhan katakan kelilingi kota Yeriko 1 kali dalam 1 hari sampai 6 hari. Mereka harus bangun pagi-pagi, mereka keliling. Dan di depan ada 7 orang imam-imam yang mengangkat tabut perjanjian. Dan juga mereka meniup sangkakala. Tapi mereka diam loh Bapak Ibu Saudara. Mereka nggak ngomong, nggak ngobrol. Biasanya kalau kita jalan-jalan gitu bareng-bareng, kita jalan sambil ngobrol. Tapi Tuhan katakan jangan ada yang bersuara. Mereka hanya jalan saja, kelilingi. Jalan terus, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Mereka hanya kelilingi saja. Secara manusia kalau dipikir-pikir itu sesuatu yang mustahil, sesuatu yang gila mungkin. Tuhan itu piye toh? Wong suruh merobohkan tembok Yeriko kok orang disuruh jalan, bawa tabut perjanjian lagi, sambil niup sangkakala. Tapi yang lainnya suruh diam. Mereka suruh jalan selama 6 hari. Pada saat saya merenungkan Tuhan, caranya Tuhan ini kok aneh gitu. Tapi Tuhan katakan, yang pertama, kalau engkau kepengen menembus sebuah kemustahilan, yang pertama yang harus dilakukan adalah taat. Yang pertama taat, Bapak Ibu Saudara. Cara Tuhan yang gak masuk akal seperti itu harus dilakukan. Kalau bangsa Israel gak taat,
ada yang brekele mungkin. Sakarepe dhewe. Masa suruh keliling tembok Yeriko. Apalagi itu berapa jam, panas banget. Piye toh Yosua ini? Tuhan ki piye toh? Yosua apa nggak salah dengar toh? Tapi bangsa Israel belajar taat. Pada saat Yosua katakan, ayo kelilingi tembok Yeriko. Kelilingi. Tanpa mereka berbicara apapun, tanpa mereka bertanya apapun, mereka lakukan. Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel yang ditunjuk Tuhan untuk memimpin bangsa ini keluar dari Mesir, meneruskan langkah Musa untuk merebut Kanaan. Yosua diperintahkan Tuhan, perintahkan bangsa Israel untuk mereka mengelilingi tembok Yeriko. Orang Israel, bangsa Israel taat kepada pemimpinnya, taat kepada otoritas di atasnya. Mereka kelilingi tanpa banyak bicara, tanpa banyak tanya. Mereka keliling aja. Hari pertama, hari kedua, hari keempat, hari kelima sampai hari keenam. Dan hari yang ketujuh, Bapak Ibu Saudara, mereka harus kelilingi 7 kali. Bayangkan, kalau hanya 1 hari 1 kali capek pasti. Apalagi para imam yang mengangkat tabut perjanjian, mereka pasti capek. Apalagi hari yang ketujuh mereka harus mengelilingi tembok Yeriko itu sebanyak 7 kali. Tapi apakah ada yang memberontak? Ada yang bertanya? Ada yang mulai melipir untuk menghindar? Tidak. Semuanya harus berangkat dan semuanya harus taat kepada Yosua. Ketaatan itu cara bagaimana kita bisa menembus sebuah kemustahilan. Taat itu yang pertama. Bangsa Israel taat saja kepada Yosua. Yosua taat kepada Tuhan. Yosua bisa saja bertanya, Tuhan, kok Tuhan nyuruh yang aneh-aneh toh? Gak ada cara yang lain. Yosua tidak seperti itu. Yosua taat saja. Apa yang dikatakan Tuhan kepada dia, dia sampaikan kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel taat. Yosua taat, Israel juga taat. Mereka mengelilingi tembok Yeriko. Hari yang ketujuh, 7 kali mereka kelilingi. Dan setelah yang ketujuh, Yosua katakan, ayo semuanya bersorak. Semuanya bersorak. Saudara saya itu merenungkan, kalau namanya orang habis keliling 7 kali, ngos-ngosan pasti, betul nggak? Pasti ngos-ngosan. Saya saja kemarin itu waktu kita ada Natal pemuda di Palur Plaza, saya harus ikut Zoom. Pada saat acara sudah mulai, jam 5 saya izin sama panitia, saya bilang saya mau naik karena saya ada Zoom. Naiknya enak, pakai lift. Turunnya, liftnya mati. Saya harus jalan. Sementara lutut saya itu kalau suruh turun itu udah rasanya sakit sekali, sakit luar biasa. Saya pelan-pelan karena 2 lantai, saya pelan-pelan sampai di bawah saya ngos-ngosan. Saya bilang sama Pak Erik, saya nunggu sih, kesel. Apalagi coba Bapak Ibu Saudara bayangkan 7 kali mengelilingi tembok Yeriko. Setelah itu Yosua bilang, ayo semua sama-sama bersorak, semua berteriak. Semua harus bersorak, semua harus berteriak. Secara manusia hal itu sangat sulit. Dalam kondisi ngos-ngosan, dalam kondisi capek mereka harus teriak. Mereka nggak boleh main-main, mereka nggak boleh santai-santai. Mungkin kalau seumpama, wes kesel, laran se, baru ini ayo teriak bareng-bareng. Enggak loh Bapak Ibu Saudara. Begitu putaran yang ketujuh, Yosua katakan semuanya bersorak. Tadi di film kan seperti itu, di ayat firman Tuhan juga demikian. Semuanya bersorak karena ketaatan mereka. Tembok Yeriko jebol. Kalau kita taat, sekalipun persoalan yang kita hadapi itu sangat sulit, itu mustahil untuk terselesaikan. Tapi saat kita taat kepada Tuhan, saat kita belajar taat kepada pemimpin-pemimpin kita, sebuah kemustahilan itu bisa kita kalahkan. Amin. Saudara, sebuah ketaatan itu enggak gampang. Ketaatan itu kadang-kadang sulit untuk dilakukan. Nek ngomong gampang ya,
Banyak orang katakan taat itu katanya dibaca dari depan, dari belakang, tetap aja taat. Dari depan bacanya taat, dari belakang bacanya taat. Pada saat saya merenungkan, kenapa sih ada kata taat? Dari depan taat, dibaca dari belakang juga taat. Artinya, sekalipun kita ada di hadapan orang yang menyuruh kita tetap taat. Dan sekalipun orang itu sudah tidak ada di hadapan kita tetap taat. Bukan pas ada orangnya kita taat, gak ada orangnya kita nggak taat. Bukan. Tapi taat itu tidak memandang situasi, taat itu tidak memandang muka, taat itu tidak memandang apapun kondisi kita. Namanya taat, tetap taat. Ada nggak ada orang yang menyuruh kita, yang memerintahkan kita tetap taat. Kalau ada orangnya kita taat, nggak ada orangnya kita nggak taat, itu cari muka. Tapi kalau taat, sekalipun tidak ada orangnya, kita tetap taat. Dan Tuhan sangat menghargai sebuah ketaatan. Ada banyak sahabat-sahabat Tuhan seperti Abraham. Abraham itu sangat taat. Abraham dikasih janji sama Tuhan, kami tak kasih anak. Ternyata sampai umur 100 tahun Abraham gak punya anak, baru masuk 100 tahun dia punya anak. Sementara istrinya Sarah sudah umur 90 tahun, sudah mati haid, artinya tidak mungkin lagi untuk dia hamil. Tapi karena ketaatan, tetap saja dia lakukan. Sekalipun awalnya Abraham gak taat, tapi pada saat Tuhan katakan anak perjanjian itu anak yang dilahirkan oleh Sarah, dan Abraham taat. Setelah anak yang dijanjikan Tuhan lahir, mulai beranjak dewasa, Tuhan katakan persembahkan anak. Mungkin kalau kita bisa memberontak, maksudnya Tuhan apa? Tapi karena taat, Abraham lakukan. Dan pada saat dia taat, Abraham mengalami terobosan. Tuhan sediakan, bukan anaknya yang disembelih, tetapi domba Tuhan sudah sediakan, menembus sebuah kemustahilan. Saya membayangkan pada saat Abraham pegang pisau, bagaimana hati seorang bapak. Anak yang ditunggu bertahun-tahun dan harus mati di tangan dia sendiri. Bukan sebuah ketidaksadaran, tetapi dia sadar anaknya harus dipersembahkan kepada Tuhan, artinya harus dibunuh. Abraham sadar. Tapi karena Abraham taat, Abraham lakukan itu. Dan akhirnya Abraham menembus sebuah kemustahilan. Abraham mengalami terobosan. Yosua bersama bangsa Israel mengalami terobosan. Yang kedua, kalau kita ingin menembus sebuah kemustahilan, yang kedua yang kita lakukan adalah setia. Setia. Tunggu apa yang Tuhan mau kerjakan buat kita. Pada saat bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko itu, kalau mereka tidak setia, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, mungkin mereka sudah, udahlah Tuhan, capek, selesai. Mereka tidak akan menembus kemustahilan. Selesai sudah. Capek kok Tuhan. Tuhan masuk nggak ngerti sih kondisiku. Tapi karena mereka setia, kerjakan setiap apa yang Tuhan suruhkan buat mereka. Mereka mengalami kemustahilan, menembus kemustahilan. Tuhan katakan, barang siapa setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Seringkali manusia melihat sesuatu yang kecil, mereka meremehkan. Allah cuman kayak gini, apa sih ini? Aku itu nggak sebanding, nggak selevel. Aku harusnya mengerjakan yang seperti ini. Karena apa? Levelku itu level sudah tingkat dewa. Mungkin seperti itu. Aku itu ijazahku seperti ini, pendidikanku itu seperti ini. Kenapa Tuhan suruh aku melakukan hal ini? Saudara, saya punya seorang keponakan. Dia itu lulusan SMK bagian otomotif. Satu kali saat, karena dia kepengen segera bekerja, dia bilang sama adik saya, sama tante, "Teh, aku pengen kerja." "Kamu kerja apa, Le? Soalnya di tempat kerjanya tante itu nggak ada bagianmu ini."
Terus akhirnya apa saudara? Dia bilang, udah toh, pokoknya aku pengen kerja. Ya wes, tahu saudara apa yang dikerjakan? Bersihin kandang anjing majikannya. Dia itu datang pagi jam 7 ke tempat perusahaannya. Dia datang, dia bersihin itu kotoran anjing. Nanti setelah itu dia siapkan makan untuk anjingnya. Anjingnya itu anjing herder sama apa sih? Doberman ada, herder ada, jadi gede-gede, anjingnya gede-gede. Yang punya orang luar negeri. Saya bilang, kamu ngasih makan anjing gitu nggak takut toh? Enggak toh. Anjingnya kan tahu kalau aku maksudnya ke situ kan baik, aku mau ngasih makan. Saya tanya gini, lah kowe iki kan lulusan otomotif toh, kok makani kirek iki piye? Saya bilang, nggak apa-apa toh. Dia setia kerjakan itu. Dia ngasih makan anjing loh Bapak Ibu Saudara. Dia datang pagi-pagi, nanti pulang setelah semuanya pulang, dia kasih makan lagi anjingnya, dibersihin sudah, dia pulang. Besok pagi lakukan itu lagi, terus dia lakukan itu. Sampai akhirnya satu kali saat adik saya bilang gini ke keponakan saya, Le, kerjaanmu bagus. Setelah ini kamu akan dipercayakan yang lebih dari ini. Hari ini dia tidak lagi ngasih makan anjing, tapi dia dikasih kepercayaan yang lebih dari itu. Kalau dipikir-pikir nggak ada hubungannya, tapi Tuhan mau kita melakukan segala sesuatu itu dengan setia. Banyak orang kepengen duduk di tempat yang enak, tapi mereka tidak mau diproses. Saat mereka diproses, mereka protes. Ada banyak kata-kata bijak mengatakan, lalui progresnya, jangan protes. Prosesnya dilalui, nggak usah protes. Satu kali saat kita akan ada di tempat di mana kita seharusnya kita ada. Tuhan mau kita itu setia. Bangsa Israel kalau nggak setia, mereka nggak akan bisa memasuki tanah perjanjian. Mereka tidak akan bisa menerima janji Tuhan kalau mereka nggak setia. Tuhan membunuh orang-orang yang tidak setia, betul nggak? Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu dari kanak-kanak sampai lanjut usia. Tapi yang bisa masuk ke tanah perjanjian itu usia 20 tahun ke bawah. Yang 20 tahun ke atas dibinasakan oleh Tuhan. Karena apa? Mereka kokean protes, mereka nggak setia, mereka hanya kepengen yang enak. Pada saat mereka mengalami proses, mereka protes sama pemimpinnya. Saat kita menginginkan kita bisa menembus sebuah kemustahilan, ayo kita mulai taat, kita mulai setia melakukan semua apa yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita. Hal yang kecil saja. Kalau hari-hari ini, ya sudah 2 tahun inilah, semasa pandemi, pemerintah mengatakan ayo taat prokes, ayo taat prokes, pakai masker, cuci tangan, bawa hand sanitizer, jauhi kerumunan. Situasi sudah mulai enak sedikit, saudara. Kerumunan itu sudah sangat banyak dan mereka nggak pakai masker. Saya itu kemarin ngomong sama Pak Erik, karena kita mengadakan Natal bersama, tetap ada jarak-jarak. Saya ngobrol dengan salah satu ketua dari pergerakan ini. Saya ngobrol dengan dia dari Jogja. Dari Jogja Bapak Ibu Saudara, beda kota. Dia datang ke Karanganyar dan tidak pakai masker. Saya pakai masker, tertutup, rapat. Saya bawa hand sanitizer di tas saya kemana-mana bawa itu. Nah, sementara dia ngobrol enak saja. Bu Rina gini. Dia nggak pakai masker. Dia ngomong, saya agak menjauh, saya pakai masker saya tutup agak rapat. Terus dia ngajak salaman dan lain sebagainya, ngobrol sana sini. Saya tetap pakai hand sanitizer. Setelah dia salaman dengan dia, saya pakai hand sanitizer. Mungkin orang berpikir,
terlalu kikrik, terlalu berhati-hati, terlalu terlalu takut, terintimidasi dengan situasi. Bagi saya, kesehatan saya itu tanggung jawab saya sendiri, bukan tanggung jawab orang lain. Kalau hari ini pemerintah mencanangkan harus taat prokes, itu berarti kita harus taat. Karena apa? Pemerintah sudah memikirkan semuanya. Kadang-kadang kita berpikir, alah ribet. Jujur saudara, kalau dibilang ribet, saya juga ngerasa kayak ribet. Kalau saya pakai masker, saya itu seringkali ngos-ngosan, sesak nafas. Setelah kena COVID itu memang saya seringkali sesak nafas, pilek sedikit sesak nafas. Tapi demi kesehatan, ayo kita belajar melakukan, sekalipun itu hal kecil. Orang banyak meremehkan. Ada yang bilang sekarang itu sudah nggak ada corona. Siapa bilang? Masih ada yang mati karena corona loh Bapak Ibu Saudara. Bukan kita ketakutan, kita percaya Tuhan melindungi kita. Tetapi ayo belajar setia. Lakukan saja. Kadang-kadang kesetiaan kita yang sudah setia melakukan apa yang sudah jadi peraturan saja, kadang-kadang kita masih kena imbasnya. Apalagi kalau kita nggak setia melakukan. Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal Tuhan memberikan contoh kepada kita. Saat kita setia dalam hal kecil, Tuhan akan berikan perkara-perkara besar kepada kita. Seseorang yang saat ini mungkin bagi saudara itu orang yang terkenal, orang yang hebat, mereka pasti mengalami proses dan mereka tetap setia di proses mereka. Mereka bukan berarti mereka pada saat mereka mengalami proses, sudahlah, kesel, terus tiba-tiba mereka langsung naik jadi orang yang hebat. Enggak, mereka harus setia. Ada seorang rektor ya, dia punya sekolah Alkitab. Dia dulunya seorang direktur perusahaan, luar biasa gede perusahaannya. Tiba-tiba Tuhan panggil, ayo tinggalkan semua pekerjaanmu, ikut aku. Akhirnya Tuhan suruh untuk merintis sebuah sekolah Alkitab. Waktu itu masih sekolah Alkitab, belum sekolah teologi, sekolah Alkitab. Di proses Tuhan, semua harta miliknya dia tinggalkan. Dia pergi ke satu tempat di daerah Jawa Timur sana. Kemudian dia mulai merintis. 1-2 anak dia bimbing. Karena memang dia sudah meninggalkan semua kekayaannya, ya dia nggak punya apa-apa. Setiap hari makan bubur. Bubur enggak pakai lauk. Kalau bubur ayam enak, saya juga mau. Bubur nasi biasa tanpa lauk, setiap hari seperti itu, selama bertahun-tahun. Tetapi dia setia. Dia bilang setiap kali saudaranya katakan, sudahlah, daripada kamu menderita seperti itu, tinggalkan saja, kamu kembali, itu perusahaanmu siapa yang mimpin? Dia bilang, enggak, aku harus tinggalkan itu. Sudah, kalau mau kamu kelola. Dia tiap hari diproses Tuhan. Dia harus makan bubur. Kadang-kadang istrinya itu nanam sayur, nyari sayur di sekitar situ. Bahkan kalau malam pas musim hujan kayak gini, mereka cari kodok. Seorang direktur, kalau malam suruh cari kodok, dia harus cari kodok untuk apa? Lauk besok pagi. Karena ada mahasiswanya di situ, ada 2 orang waktu itu. Tapi dengan berjalannya waktu, karena dia setia, Tuhan kirimkan orang-orang yang akhirnya sekolah di tempat itu. Tuhan mulai kirimkan para donatur. Dan hari ini sekolah teologi itu besar dan mencetak banyak hamba Tuhan. Salah satunya bapak saya. Saya biasa panggil bapak ini yang merintis ini engkong. Luar biasa. Karena kesetiaan, janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ingin menembus sebuah kemustahilan, setia. Yang pertama taat, yang kedua setia, yang ketiga percaya. Gampang ya, bilang percaya itu gampang. Tapi ayo kita baca dulu dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Percaya atau beriman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita mengharapkan sesuatu, tetapi itu yang tidak kita lihat. Manusia biasanya percaya setelah mereka melihat. Tetapi iman di dalam Tuhan Yesus itu percaya sekalipun tidak melihat. Tuhan mau kita percaya dengan janji Tuhan sekalipun kita tidak melihat. Bangsa Israel bisa menembus kemustahilan, merobohkan tembok Yeriko saat mereka percaya bahwa Yeriko akan diserahkan kepada mereka. Ada lagi peristiwa yang luar biasa, dan saya itu suka sekali, saya seringkali ingat dengan kata-kata ini. Di dalam 1 Tawarik 14 ayat 13 sampai 17. Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah tentang pengalaman Daud pada saat mereka berperang melawan Filistin. 1 Tawarik 14 ayat 13 sampai 17. Saya nggak perlu bacakan. 1 Tawarik 14, 13 sampai 17. Pada saat Daud berperang dengan bangsa Filistin, melawan bangsa Filistin. Bapak Ibu Saudara tahu kan bangsa Filistin itu siapa? Mereka punya Goliat, dan itu musuh bebuyutannya bangsa Israel. Daud sudah mengalahkan Goliat, tetapi Filistin masih tetap mengejar-ngejar Israel. Sampai akhirnya Daud melawan bangsa Filistin, dia mengajak pasukannya. Pada saat itu apa yang dilakukan Tuhan? Apa yang dikatakan Tuhan? Tuhan katakan di sana, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Tuhan bilang jangan maju, tapi cukup buat lingkaran. Saudara, hari ini sebuah peralatan itu sudah mulai canggih, ya bisa dikatakan canggih-canggih lah. Canggih-canggih, luar biasa canggih. Tetapi tidak secanggih caranya Tuhan berperang. Sampai hari ini ada bangsa yang perang cuman disuruh buat lingkaran. Enggak ada. Caranya Tuhan, kalau hari-hari ini orang perang dari sini dikeker, ditembak ke sana, ke sebuah bangsa. Umpamanya Israel melawan mana gitu. Dari tempatnya bangsa Israel langsung dibidik, di mana lempar pelurunya. Tetapi caranya Tuhan antik, buat saya antik, unik banget. Waktu mengalahkan bangsa Yeriko suruh keliling. Nah waktu Daud beda lagi caranya, cuman buat lingkaran saja, kayak anak kecil mainan apa itu namanya itu, kalau di Jawa Timur bahasa saya itu bendan. Jadi muter aja gitu. Tuhan nyuruh kayak gitu. Kamu buat lingkaran aja di belakang mereka, gak usah maju. Nanti aku yang perang ganti kamu. Firman Tuhan katakan, kamu gak usah perang, kamu cukup diam. Aku yang akan berperang ganti kamu. Percaya. Untuk menembus sebuah kemustahilan diperlukan sebuah kepercayaan. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara punya masalah yang buat Bapak Ibu Saudara itu sangat berat, angel. Tapi ayo belajar percaya. Saya pernah mengalami sebuah masalah yang buat saya nek dibilang ngentek ke hati, dibilang bikin saya sering kali pusing sampai sakit dan lain sebagainya. Pernah saya seperti itu. Tapi saya hanya katakan, Tuhan aku percaya. Kalau engkau yang bertindak, engkau tidak akan membuat siapapun rugi. Kalau engkau yang bertindak, apa yang aku minta hari ini terjadi. Saya hanya bilang saya percaya sama Tuhan, serahkan sama Tuhan. Udah gitu aja. Saat kita mulai percaya itu gimana sih? Naruh beban kita kepada Tuhan. Percaya itu taruh semuanya, nggak usah ikut ambil bagian, nggak usah campur tangan di situ. Biar Tuhan yang kerjakan. Bangsa Israel pada saat
Filistin. Daud melawan Filistin. Tuhan katakan, buat aja lingkaran. Kamu diam di situ. Nanti kalau dilanjutkan lagi bacaan, kalau kamu mendengar ada suara di atas, di pucuk-pucuk pohon kertau, itu artinya aku sudah mulai maju berperang. Bangsa Israel gimana? Tinggal melanjutkan aja. Tuhan sudah mengalahkan bangsa Filistin. Pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa membawa mereka keluar dari Mesir. Tiba-tiba di depan mereka ada sebuah laut yang luas. Mereka mulai teriak-teriak. Pada saat mereka diajak keluar sama Musa, ayo keluar dari Mesir. Wah, mereka nari-nari. Tuhan membebaskan kita dari perbudakan. Mereka menyanyikan pujian seperti itu. Tapi begitu di depan mereka ada laut yang luas, mereka mulai teriak, Musa, Musa, kalau engkau mau membunuh kami, gak usah kamu bawa kami ke padang gurun dan harus menghadapi lautan yang seperti ini. Sudah, biarkan kami kembali balik ke Mesir. Ada fotonya. Saya itu membayangkan dan ternyata ada orang yang membuat gambarnya, saudara. Pada saat bangsa Israel menghadapi lautan Tebrau, dan Musa juga panik. Piye ini Tuhan? Nah itu gambarnya. Piye ini Tuhan? Mereka sudah teriak-teriak, mereka mulai memberontak, mereka melawan aku Tuhan. Tuhan bilang, acungkan tongkatmu. Saudara, cuma tongkat loh, tongkat lagi. Kalau Musa nggak percaya, dia ragu-ragu, dia nggak akan acungkan tongkatnya. Tapi karena Musa percaya, dia angkat itu tongkat, dan dia hanya katakan seperti apa yang dikatakan Tuhan. Dia angkat tongkatnya dan laut terbelah. Waktu itu saya ngobrol sama Pak Eri. Piye yo, mereka melihat akuarium raksasa. Zaman dulu kan ikannya gede-gede, gak kayak sekarang. Terus mereka lihat, nah itu kan ada gambarnya ikan. Mereka jalan di tengah. Wah, ya ada ketakutan, ada kekhawatiran. Engkau gak iwake mencolot makan mereka, ada rasa takut mungkin. Tapi saat mereka percaya Tuhan yang memimpin mereka, mereka berjalan lewat di tengah laut sampai akhirnya mereka menyeberang laut Tebrau. Percaya itu nggak gampang, tapi saat kita percaya, kita mengalami sebuah terobosan. Kita akan menembus sebuah kemustahilan. Ayo kita taat, ayo kita setia, ayo kita percaya. 3 kata ini gampang diucapkan, tapi sulit dilakukan. Namun saat kita bisa melakukan, kita akan mengalami terobosan dan menembus kemustahilan. Amin. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Kalau gak percaya, mujizat gak akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Ayo percaya. Kalau gak percaya, kita gak ngalami terobosan. Kalau kita gak percaya, kita gak akan sembuh. Kalau kita gak percaya, kita akan terus dalam tekanan. Tapi saat kita percaya, kita sembuh. Amin. Saat kita percaya, kita mengalami kemenangan. Amin. Tahun ini kita belum tahu apa yang terjadi, tapi saat kita taat, saat kita setia, saat kita percaya, tahun kemenangan terjadi atas hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau pujikan pujian tadi. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan.
hidup ini. Apapun itu, persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan, sekolah, kesehatan, atau apapun, kami mau taruh di bawah kami. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini engkau mengalami masalah, engkau mengalami sebuah kebutuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita memujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Di saat ku tak berdaya, Kita percaya bahwa Tuhan sudah mengerjakan sesuatu yang besar.